warahmatullahi wabarakatuh. Semoga antum jami'an toibin koisin wasahwal afiyah. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Saya Ummu Tauhid. Pada kesempatan ini saya akan kembali membacakan kisah Nabi Adam bagian kedua, yaitu kisah Nabi Adam dan Hawa. Semoga apa yang saya sampaikan ini disukai oleh teman-teman semua, dan terima kasih telah menonton videonya. Bismillahirrahmanirrahim. Semenjak diciptakan Nabi Adam alaihissalam dan menjalani kehidupan sendiri di sorga, namun diceritakan bahwa Nabi Adam alaihissalam merasa kesepian. Kemudian dengan alasan inilah Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan pasangan untuk Nabi Adam, yaitu Hawa. Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa hidup di sorga. Allah subhanahu wa ta'ala memperbolehkan keduanya untuk menikmati atau makan apa saja yang terdapat dalam sorga. Namun ada satu larangan yang tidak boleh didekati atau tidak boleh dilakukan, yaitu memakan buah khuldi. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa qulna ya Adamuskun anta wa zawjukal jannata wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi sajarata wa takuna minaz zalimin. Surat Al-Baqarah ayat 35 yang artinya, dan kami berfirman, hai Adam, diamlah oleh kamu dan istrimu di sorga, dan makanlah makanan yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai, dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Surat Al-Baqarah ayat 35. Sejak iblis dikutuk oleh Allah subhanahu wa ta'ala karena tidak mau sujud kepada Nabi Adam, sejak itu iblis berusaha sekuat tenaga dengan berbagai macam tipu dayanya untuk memperdaya upaya menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya, agar supaya dapat tertipu dan terusir dari sorga. Sehingga keduanya terpedaya atau kena tertipu oleh iblis itu, maka dilanggarnya perintah larangan Allah subhanahu wa ta'ala, yaitu mendekati dan memakannya buah pohon kayu khuldi itu. Kemudian keduanya dikeluarkan dari sorga. Maka bumi inilah dijadikan tempat kediamannya dan turun-temurun anak cucunya sampai kepada kita semua sekarang ini. Di dalam Al-Quran, Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fawaswasa lahuma syaitanu liyubadiya lahuma ma wuriya anahuma min sawatihima. Wa qala ma nahakuma rabbukuma sajarati
Surat Al-A'raf ayat Isrin wa wahid wal Isrin, yang artinya maka setan membisikkan pikiran jahat kepada keduanya untuk menampakkan kepada keduanya apa yang tertutup dari mereka, yaitu auratnya. Dan setan berkata, Tuhan kamu tidak melarangmu dari mendekati pohon ini. Melainkan supaya kamu berdua tidak menjadi malaikat atau tidak menjadi orang yang kekal dalam sorga. Dan dia setan bersumpah kepada keduanya, sesungguhnya aku adalah termasuk orang yang beri nasihat kepada kamu berdua. Surat Al-A'raf ayat 20 dan 21. Kemudian Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa merasa bersalah dan menangislah keduanya memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seraya berkata di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan firman-Nya yang berbunyi, Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Surat Al-A'raf ayat Thalatha wa Isrin, yang artinya, ya Tuhan kami telah menganiaya diri kami sendiri. Dan jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya pastilah kami termasuk orang-orang yang merugi. Surat Al-A'raf ayat 23. Dan Allah Subhanahu wa taala telah memberikan petunjuk-Nya kepada Nabi Adam dan Hawa. Di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menerangkan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fatalaqa Adama Astaghfirullahaladzim. Fatalaqa Adamu min Rabbihi kalimatin fataba alaih. Innahu huwat tawwabur rahim. Surat Al-Baqarah ayat Sab'a wa Talatin, yang artinya, Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya, maka Allah menerima taubatnya. Sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat, lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 37. Demikianlah setelah Nabi Adam alaihissalam dan istrinya Hawa melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, maka terbukalah pakaiannya yang bagus-bagus itu dan terpaksa auratnya ditutup dengan daun-daun kayu. Keduanya dipindahkan ke permukaan bumi ini atau di dunia ini. Nabi Adam alaihissalam tidak di satu tempat dengan Hawa istrinya, melainkan berpisah antara keduanya dengan jarak yang sangat jauh, dan masing-masing saling mencari satu sama lain dengan waktu yang sangat cukup lama. Pada akhirnya bertemulah keduanya,
yaitu Nabi Adam alaihissalam dan Hawa istrinya, bertemu di suatu tempat yang bernama Padang Arafah. Padang Arafah ini teman-teman yang kita kenal dengan sebutan Jabal Rahmah, yang berada di Arafah, di tempat untuk wukuf pelaksanaan ibadah haji, yang tepatnya ada di kota suci Mekah. Di Jabal Rahmah, di Arafah inilah salah satu tempat dalam rukun manasik haji. Dan barang siapa yang tidak wukuf di Padang Arafah waktu melaksanakan ibadah haji, maka tidak sah hajinya. Itulah teman-teman, Jabal Rahmah, tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, merupakan satu bagian dari manasik haji, tempat manasik haji, itu untuk wukuf di Arafah. Ya, dinamakan haji itu yaitu Arafah. Kita pada tahu bahwa Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, dan Hawa wanita. Di antara ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang penciptaan Hawa, yaitu surat An-Nisa ayat 1. Allah berfirman yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. Surat An-Nisa ayat wahidah, yang artinya, hai sekalian manusia, bertawakallah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan. Surat An-Nisa ayat 1. Sadaqallahul azim. Dan dari hadis Rasulullah SAW mengenai penciptaan Hawa, dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, berwasiatlah dalam kebaikan pada wanita, karena wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan yang paling bengkok dari tulang rusuk adalah pangkalnya. Akhir Bukhari dan Muslim. Itu tadi teman-teman kisah singkat Nabi Adam AS dan Hawa. Semoga disukai oleh teman-teman semua, insya Allah. Semoga kita panjang umur sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya di video kisah Nabi Adam bagian ketiga, yaitu bagaimana Nabi Adam AS menjadi khalifah di muka bumi ini dan mempelajari berbagai macam ilmu. Itu teman-teman. Saya mohon maaf, tolong dimengerti. Kutipan ayat Quran saya bacakan tadi masih banyak kesalahan dan kekeliruan. Terus terang saya belajar Al-Quran, belajar sendiri dari alif, ba, dan ta, dari alif huruf hijaiyah. Dan pada saat ini saya terus terang masih belajar tahfidz Al-Quran. Sekali lagi saya minta maaf. Juga saya mengucapkan kembali kepada teman-teman semua, semoga antum jami'an toibin koisin sawala afiyah. Semoga semuanya sehat walafiat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin sekian dulu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.